Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Febra Ayudia dengan tema kita yang masih sama, yaitu ibu sehat dan anak sehat gitu kan. Banyak sekali tadi cerita-cerita dari usaha dari Mbak Febra sendiri gitu kan, bahkan jasa-jasanya dengan ininya juga gitu kan. Tapi aku pengen ulik-ulik tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa mengangkat dan menginspirasi atau mewanti-wanti juga para pemirsa opini yang mungkin lagi melihat sekarang nih Mbak. Nah, gitu. Cerita apa nih yang bisa diangkat nih Mbak? Kan tadi yoga tadi ya, karena yoga melahirkannya. Ada lagi? Cerita yang untuk itu ya, pengalaman selama ini. Selama baby. Supaya harus tadi ya, kita harus mulai dari bawah ya, harus intinya gini, kalau mau jadi pemimpin ya pasti harus merasakan gimana posisi jadi yang dipimpin. Ya jadi yang jadi dipimpin gitu. Iya. Nggak mungkin hari ini saya bisa mimpin ya orang sebanyak itu kalau saya nggak pernah dipimpin juga gitu. Jadi cari pengalaman, mungkin kayak saya kemarin kan selama kuliah S2, jadi saya dulu sama S2 juga home care juga gitu kan. Semua pekerjaan saya ambil. Dulu saya juga ngerawat orang sakit gitu. Terus ikut praktek dapat bidan lain gitu. Pokoknya cari pengalaman gitu. Jadi dari bawah dulu, nggak mungkin langsung mungkin kalau orang kaya gitu, mungkin kalian udah punya. Kalau saya kan benar-benar gitu. Kalau saya memang benar-benar modal dari nol gitu ya, dari diri sendiri gitu. Tidak ada bantuan dari manapun gitu. Ketika mau mulai sampai hari ini gitu. Sampai hari ini pun berarti masih menangani ketika melahirkan ini, masih menangani juga? Masih, itu bahkan baru tahun ini. Kalau baru setahun lah, kurang lebih. Kalau baby care-nya udah mau jalan 4 menuju 5 lah ya. Apa mungkin yang bisa di-sharingin selama pengalaman kalau baby lahir tuh Mbak? Crowded-nya mungkin apanya gitu kan? Perasaannya. Kita lebih sekarang kalau cerita kita care, kita benar-benar menawarin prenatal kan kita kan udah yoga ya, prenatal gentle yoga gitu kan. Jadi sekarang kita juga melahirkannya dengan sangat gentle. Jadi tidak ada robekan. Nah, ini tidak robek, tidak petku banyak lahir utuh. Jadi ibunya berasa seperti perawan lagi gitu. Jadi dan benar-benar gentle, ditungguin tanpa induksi. Ya kalau karena banyak nih yang viral bilangnya lahir tiup-tiup dan sebagainya. Sampai ada yang DM, Mbak ini lahir tiup-tiup ya di sini. Ya sebenarnya konsepnya belajar yoga, belajar nafas gitu. Mungkin bidan yang di Jawa itu dulu yang ngomong tiup-tiup itu kan sebenarnya memudahkan pengucapan aja supaya masyarakat awam tuh gampang gitu. Nah, tapi memang sebenarnya belajar yoga. Di kami belum ada lahirnya dirobek, dijahit gitu, robek belum ada. Alhamdulillah. Sangat gentle. Jadi menunggu benar-benar prosesnya melahirkan itu seperti apa gitu. Itu sih lagi digencar-gencarkan di cerita kita care. Tapi benar harus usahakan hasilkan sesuai sama usaha. Jadi usahanya harus lebih gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk 9 bulan Mbak saya mau lahiran sini tapi nggak robek. Nah selama ini udah ngapain aja? Udah pernah yoga belum? Udah belajar nafas belum? Karena dipantaunya ya dari hamilnya awal gitu. Hamilnya ada kegawat daruratan nggak? Misalnya ada pengapuran, ada ketubannya atau gerakannya. Kalau misalnya semuanya normal bisa lahiran. Artinya untuk menghasilkan yang lahiran yang cantik. Yang nggak teriak-teriak. Jadi kalau di cerita kita kan nggak ada yang lahiran teriak-teriak gitu, nggak ada. Lahirnya segentle itu. Ditemenin, kita ada pendamping persalinannya, ada dulanya. Tapi prosesnya memang dari awal memang harus didampingin ya. Gitu. Makanya saya ngambil pelatihan itu kan dari dulu sekali. Akhirnya bisa diterapkan selama setahun ini. Kalau kemarin-kemarin kan nggak bisa diterapin nih. Cuman baby care aja, cuman keliling-keliling rumah. Nah sekarang kan karena punya praktek bidan, itu bisa nolong persalinan. Nah kalau untuk masyarakat yang masih mungkin belum tahu nih, banyak mungkin ilmu dan wawasannya tentang hamil atau mungkin nanti melahirkannya juga, yang mungkin lagi melihat nih ibu-ibu gitu kan. Apa aja nih Mbak yang mungkin bisa Mbak sharingkan biar agar lahirannya
lancar gitu ya, gitu kan, tidak ada lagi namanya angka kematian ibu dan bayi juga gitu, dan harus kita hindari kayak gitu. Mungkin dari seorang ibu bidan gitu kan bisa memberikan Tipsnya pesan-pesan. sebenarnya cuma satu, Apa tuh? memberdayakan diri. Kenapa memberdayakan diri? Karena yang hamil siapa? Ibunya. Ya. Nah, jadi ibunya harus belajar. Waktu mau siapin nikahan kan siapin catering, kondangan, undangan, semua dan sebagainya. Dekor. Itu cuma mau nikah. Yeah. Ini mau melahirkan seorang anak yang nanti lahirnya nggak boleh trauma. Nanti ketika lahir harus dapat nutrisi yang bagus, harus dapat ASI eksklusif, ya. Jadi kenapa ibunya harus belajar? Kalau sekarang mudah, gampang, di media sosial banyak dokter bidan yang ngasih ilmu kan gratis nih. Nah, nanti kalau cari ilmu yang benar gitu dari orang-orang yang benar. Terus apalagi Sumbernya yang valid ya gitu. datang ke cerita kita, Ken. Nanti kita belajar sama-sama mulai dari proses kehamilan, persalinan hingga nanti adik B-nya lahir. Jadi kalau hewan juga bisa ngelahirin, hidupin anak kan kasih makan ya gampang. Tapi kan mau menjadi anak insan yang cerdas gitu, yang soleh-soleha seperti itu kan berawal dari apa? Nutrisinya baik. Ibunya nggak trauma. Kan sekarang kan banyak tuh yang baby blues yang gimana. Oh iya memang. Banyak banget yang curhat ya di media sosial baby bluesnya. Curhatnya ke Allah harusnya ya, ke Tuhan gitu. Tipsnya satu, memberdayakan diri. Jadi ibunya harus belajar. Ya. Mempersiapkan juga mempersiapkan diri. Apapun itu. Kadang persiapannya melahirkan siapin baju, bedong dan sebagainya. Yang dipersiapkan ilmunya. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Mbak, harapan dan pesan juga untuk orang-orang di luar sana yang mau nih bikin usaha jasa, apa yang harus diperhatikannya, mungkin pesan deh dari Mbak untuk teman-teman. Kalau usaha jasa gampang sih, kita harus dengerin customer sih ya. Dengerin customer ya? Dengerin customer, buka yang sesuai gitu ya. Jadi misalnya nggak dikasih banyak kan ya, sekarang kan ada viral tuh ya yang dikasih masukan sama orang nggak mau gitu kan ya. Jadi kita harus mendengarkan. Nggak apa-apa, kayak saya sekarang kan bikin survei gitu kan supaya tahu, oh ternyata jadi itu kan juga penilaian kepegawaian. Jadi kan jadi penilaian untuk pegawai saya apa sih gitu. Kalau dulu kan kami nggak ada punya seragam nih. Akhirnya sekarang 25 orang itu pakai seragam semua gitu kan. Jadi harus modal sih juga. Jadi jangan pelit ya sama modal gitu. Jadi ya saya beliin seragam kayak gitu. Jadi harus mendengar tadi ya, mendengar customer, mendengarkan teman-teman tim juga. Dan yang terpenting juga adalah kepuasan konsumennya itu juga. nomor satu karena kita jasa ya. Benar. Jasa tuh customer tuh ya nomor satu. Oke, baik, terima kasih Mbak Febra. Terima Sebenarnya kasih banyak juga. sekali yang mau ditanyakan, tapi mungkin karena durasi juga. Terima Iya. kasih sudah membagikan ceritanya di Cerita Kita Care juga. Semoga semakin maju lagi, Maju jaya-jaya. maju jaya-jaya, Amin. berkembang, mungkin timnya makin Amin. banyak lagi, makin banyak Iya. rezekinya, makin banyak bayi-bayi cerdas yang lahir juga. Iya, amin. Nanti gitu ya. Semoga warga Bengkulu makin kenal. Oke, ya, terima bermanfaat kasih. ya. Iya, baik, terima kasih Mbak Febra. Terima kasih juga. Gitu. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa sudah menemani obrolan kita selama 1 jam ini, tidak terasa gitu kan. Semoga yang lagi melihat bisa lebih mempersiapkan dan memberdayakan dirinya juga, khususnya mungkin untuk ibu dan bayi gitu. Akhirnya saya Kul Anasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.